Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online JKU FC. Gimana kabarnya yang ada di rumah? Saya berdoa dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini kembali kita mau menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu yang besar. Hari ini kami ada, kami tahu karena anugerah Tuhan. Engkau mengurapi, menguduskan kami semua. Dan kami percaya kuasa darah dan domba Allah sudah melayakkan untuk semua kami diberkati dalam hadirat-Mu. Lalu teman-teman kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati juga mereka. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat nyanyian pujian-Mu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau berkuasa menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan dari awal. Engkau yang lebih tahu. Amin, amin, amin. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari yang percaya sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Genapi janjimu Tuhan, menggenapi janji-janjimu. Tepati janjimu dalam hidup kami Tuhan, menepati janji-janjimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji, tak pernah ingkari janji. Oh, mari yang di rumah sembah, lebih lagi sembah, lebih lagi sembah. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat janji-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Mari sembah, sembah, sembah Yesus. Mari sembah, mari angkat suaramu, mari nyanyikan nyanyian pengagungan bagi Yesus. Sebab Engkau layak terima sembah, sebab Engkau layak terima sembah, sebab Engkau layak terima pujian kami. Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan Tuhan. Pegang tangan kami, karena kami tidak mampu jalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan, bimbing hidup kami, karena kami tidak mampu melewati rintangan-rintangan kehidupan tanpa Tuhan yang membimbing kami. Tuhan, topang kami, karena kami tahu kami tidak kuat menjalani tanpa Tuhan yang menopang kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau berkata, kami perlu Tuhan dalam hidup setiap kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah yang perlu Tuhan, mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan, angkat tanganmu dan sembah Dia sekali lagi. Sembah, 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 sembah. Ya, katakan sesuatu kepada Tuhan bahwa engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu, bahwa engkau tidak mampu tanpa Tuhan. Biar bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup setiap hidup. Haleluya, haleluya. Kami perlukan keajaiban
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi yang perlu Tuhan nyanyikan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari lagi dengan segenap hatimu katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi yang perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan katakan amin. Kami tahu kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Sedetik pun kami tidak mampu jalan tanpa Tuhan. Karena itu lewat firman-Mu Kau menyatakan isi hati-Mu bagi kami, dan Kau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Kita ketemu kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita baca di ayat 14 dan 17. Nah, sebelum saya baca, saya mau singgung sedikit kisah di mana apa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini. Suatu hari Raja Aram marah, lalu mengirim tentara yang besar ke Dotan, tempat Nabi Elisa tinggal, untuk menangkap Nabi Elisa. Nah, lihat ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu, kota Dotan. Ya. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, tuannya. Celaka tuanku. Kenapa dia bisa bilang celaka? Karena dia melihat tentara musuh mengepung kota itu. Apakah yang akan kita perbuat? Nah, lihat ayat 16. Jawab Elisa, jangan takut. Sekali lagi, apa jawab Elisa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi Elisa berkata jangan takut, karena sesungguhnya yang menyertai kita jumlahnya lebih banyak daripada jumlah musuh yang mengepung kota Dotan. Nah, lihat kemudian ayat 17, lalu berdoalah Elisa. Perhatikan ini, bujangnya sedang ketakutan, lihat tentara yang begitu besar mengepung kota, lalu Elisa berdoa. Nah, yang menarik doa ini, dan ini akan saya bahas. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat.
Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Elisa berdoa supaya mata bujang ini dibukakan oleh Tuhan. Kalau Anda lagi punya masalah keuangan, Anda saya yakin tidak akan berdoa, Tuhan bukakan mataku. Enggak lah. Mungkin Anda berdoa, Tuhan bukakan dompetku dan isi dompetku. Buat apa berdoa Tuhan bukakan mata? Ya, kalau Anda lagi sakit hari ini, saya tidak yakin kalau Anda berdoa Tuhan bukakan mataku. Ya, apalagi kalau saya datang lalu saya berdoa kepada Anda yang sedang sakit, Tuhan bukakan matanya. Ya, mungkin Anda akan di tengah-tengah doa Anda menyelesaikan dan berkata begini, Pak, saya nggak sakit mata. Ya, ngapain Bapak doain supaya mata saya dibukakan? Saya nggak sakit mata. Ya, saya bisul Pak, jadi bukan mata Pak. Ya, nah kalau Anda lagi kesalahan apapun, ketika saya berdoa untuk Anda, tentunya Anda berharap saya berdoa supaya Tuhan tolong Anda, Tuhan bebaskan Anda dari masalah, Tuhan sembuhkan sakit Anda. Bukan berdoa untuk Anda supaya terbuka matanya, betul nggak? Anda pengen Tuhan berdoa supaya Tuhan buat mujizat. Mujizat apa? Masalahmu diselesaikan, persoalanmu diselesaikan, kebutuhanmu dipenuhi. Bukan berdoa supaya mata dibukakan. Nah, ini yang menarik dari doa Elisa. Kenapa Tuhan atau kenapa Elisa berdoa supaya minta Tuhan membukakan mata bujang itu? Jawabnya sederhana, karena begini saudara ya. Sebagian besar dari apa yang kita sebut masalah sebenarnya bukanlah masalah. Ya, kalau seandainya mata kita bisa terbuka. Nah, bujangnya ketakutan karena dia melihat masalah tentara mengepung kota Dotan. Tapi bagi Elisa, masalah sebenarnya bukan masalah tentara besar yang mengepung kota Dotan. Masalah yang sebenarnya adalah matanya tertutup, tidak bisa melihat apa yang harusnya dia lihat. Sehingga Elisa mesti berdoa bukakan mata. Karena Elisa tahu masalah utamanya itu bukanlah tentara Aram, tapi masalah utama ada di matanya. Ya. Nah, sama dengan kita. Saya mau beritahu, kalau Anda berkata, Pak, saya lagi dalam masalah keuangan hari ini. Saya mau beritahu, belum tentu hari ini kau dalam masalah keuangan. Karena mungkin ada masalah yang sebenarnya masalah. Dan masalah keuangan sebenarnya bukan masalah bagimu. Kalau engkau berkata, Pak saya lagi sakit hari ini. Mungkin sebenarnya bukan masalah sakitnya yang menjadi masalahmu. Tapi ada masalah lain yang sebenarnya jadi masalahmu. Dan kita seringkali berpikir apa yang di hadapan kita menjadi sebuah tantangan. Itulah masalah kita. Sementara Tuhan melihat tidak semua apa yang engkau pikir masalah adalah betul-betul masalah. Karena itu penting sekali hal ini. Ya, Anda perlu ngerti apa yang jadi masalah utamamu. Sebab jujur, kita ini sering mempermasalahkan, kita sering merasa dalam masalah yang sebenarnya bukan masalah. Karena ada masalah yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah masalah, tapi kita tidak anggap masalah. Bujangnya berpikir masalahnya adalah tentara yang mengepung. Tidak. Bagi Elisa, Elisa berpikir, Elisa melihat bahwa masalah utamanya ada di matanya. Karena itu penting sekali hari ini saya mau bahas begini. Temukan masalah yang sebenarnya dalam hidupmu. Sebab kalau engkau tidak menemukan masalah yang sebenarnya yang harus engkau selesaikan dalam hidupmu, maka engkau hari ini sibuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Makanya ada orang berkata, Pak masalah saya terjadi terulang-ulang. Sebenarnya belum tentu itu masalah. Mungkin ada masalah lain yang perlu engkau selesaikan. Sehingga apa yang engkau anggap masalah hari ini selesai juga dengan masalah yang harusnya engkau selesaikan. Saya bisa berkata amin. Karena itu saya mau kasih contoh dari beberapa ayat dalam Alkitab bagaimana orang salah melihat. Melihat masalah yang sebenarnya bukan masalah, tapi melihat masalah seperti bukan masalah. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Lihat dulu sama-sama dengan saya.
di dalam Lukas pasal 15 ayat 28. Ini kisah tentang anak sulung dan anak bungsu. Satu kisah yang saya yakin sudah tidak asing bagi kita. Nah, firman Tuhan berkata begini di ayat 28 Lukas 15. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kalau saudara tahu ayat sebelumnya dikatakan ayahnya itu menyembelih anak lembu tambun untuk adiknya, anak bungsu yang pulang. Ya. Lalu anak sulung marah. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Nah, kalau saya tanya sama Anda, anak sulung ini punya masalah. Dia marah karena masalahnya. Nah, kalau saya tanya Anda yang di rumah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak sulung ini marah? Apa sebenarnya masalah anak sulung ini yang betul-betul masalah sehingga dia marah? Kalau Anda berkata, Pak, dia masalah karena bapaknya pilih kasih. Ya. Dia nggak pernah dikasih anak kambing. Sementara anak kurang ajar, anak bungsu itu pulang disembelihkan anak lembu tambun. Nah, saya beritahu kalau Anda berkata demikian, sebenarnya itu bukan masalah. Ya. Karena sebenarnya dia mau potong anak lembu tambun pun bisa. Anak sulung mau potong anak lembu tambun, mamanya lembu tambun, bapaknya lembu tambun pun dipotong. Jangankan anaknya, bapaknya lembu tambun, ya, mamanya lembu tambun, neneknya sekalian lembu tambun. Kalau dia mau potong, dia bisa potong. Jadi sebenarnya dia mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Kalau Anda berkata begini, Pak, dia masalah utamanya karena begini, Pak. Dia udah bertahun-tahun melayani, dia udah sungguh-sungguh dengan bapaknya, melayani sungguh-sungguh, tapi bapaknya nggak pernah memberi anak lembut, anak-anak kambing untuk dia pesta. Saya mau beritahu, kalau memang itu masalahnya, saya beritahu itu bukan masalah. Karena anytime, kapan saja dia mau ambil anak kambing, jangankan anak kambing, kakek kambing pun, bapaknya kambing, omnya kambing, tantenya kambing, semua kambing, jangankan anak kambing. Dia bisa potong kapan saja kalau dia mau. Jadi sebenarnya anak bungsu, anak sulung ini mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalahnya. Dan dia tidak menyadari ada masalah yang sebenarnya masalah utamanya. Nah, apa masalah utamanya? Nah, sebelum saya beritahu, sama dengan kita. Ya, kita ini kadang-kadang mempermasalahkan, Pak, saya lagi gak ada uang ini, Pak. Saya lagi masalah keuangan. Belum tentu itu masalahmu. Pak, saya lagi sakit. Saya beritahu, saya dalam masalah. Belum tentu itu masalahmu. Pak, masalah saya dalam masalah rumah tangga. Belum tentu itu masalahmu. Karena ada banyak orang sebenarnya kalau dia mau menyelesaikan masalahnya, begitu gampang selesai. Ya, masalahnya Anda nggak lihat masalah utamanya. Ada orang berkata, Pak, saya lagi tengkar dengan istri saya. Wah, memang istri saya nggak baik nih, Pak. Ada juga orang berkata, Pak, saya lagi marah dengan suami saya. Memang suami saya nggak baik. Lalu bertahun-tahun kami sudah hidup, Pak, penuh dengan kekacauan, cekcok, Pak. Ya. Jadi suami saya selalu buka cek, saya buka cok. Jadi ketemu cek dan cok. Ya. Sebenarnya belum tentu itu masalahnya. Ya. Mungkin masalahnya Andanya yang kurang mengalah. Ya. Ada orang nggak suka ngalah loh, betul nggak? Dia selalu pengen menang sendiri. Mungkin Andanya egois dan seringkali kita cuma lihat masalahnya. Saya punya masalah rumah tangga. Anda nggak lihat bahwa masalah dalam dirimu itu adalah masalahmu adalah sesungguhnya adalah engkau egois. Jadi ketika engkau nyadari engkau egois, selesai juga masalahmu. Sama dengan anak sulung ini. Sebenarnya apa sih masalah anak sulung ini? Apakah dia iri? Bukan, masalahnya bukan di situ. Apakah dia pengen anak kambing? Bukan, masalahnya bukan di situ. Masalahnya sebenarnya adalah di sini. Dia tidak menyadari masalah utamanya. Apa masalah utama dari si sulung ini? Yaitu dia kurang menghargai atau tidak menghargai kebersamaannya dengan Bapa itu lebih penting daripada anak kambing. Ya. Dia nggak menghargai. Loh, saya beritahu kepada saudara, ya. Kenapa sih dia mau taat? Kenapa sih
dia bertahun-tahun melayani bapaknya. Kalau dia merasa, kalau dia melayani hanya untuk dapat anak lembu kambing atau anak kambing, saya beritahu, aduh itu terlalu kecil dibandingin dengan bapak yang bapaknya bisa berikan. Makanya kalau saudara baca di ayat 31, sebenarnya ini masalah utamanya. Lihat Lukas 15 ayat 31. Lihat. Kata ayahnya kepada anaknya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi anak sulung ini masalah utamanya adalah bapaknya bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ada enggak sih yang lebih berharga dari hidupmu, dari kebersamaanmu dengan diriku? Si bungsu, meskipun dia dapat anak-anak lembu tambun, tapi dia tidak punya kesempatan tinggal dengan bapaknya. Dia pergi dari bapaknya. Nah, masalah utamanya adalah itu. Karena itu begini saudara ya. Saudara, saya beritahu saudara ya. Seringkali masalah kita sebenarnya bukan masalah keuangan. Masalah kita adalah karena kita tidak menghargai apa yang ada pada kita. Masalah si sulung bukan karena masalah anak kambing. Karena sebenarnya bapaknya lebih berharga daripada anak kambing. Dia iri dengan si bungsu. Bukan, dia bukan iri. Karena dia tidak menghargai. Kalau dia menghargai keberadaannya dengan bapaknya, bahkan bapaknya juga bilang begini, apa yang aku punya, engkau punya. Kalau dia menghargai itu, dia akan berkata, nah si bungsu cuma dapat anak lembu tambun. Tapi dia kehilangan kesempatan bersama-sama dengan bapak. Saya, meskipun bapak tidak memberi saya langsung anak kambing, tapi saya punya kebersamaan dengan bapak. Nah, saya mau beritahu, menurut Anda, ya, menurut Anda nggak ada uang, Anda adalah masalah. Dibandingin dengan kebersamaan dengan Bapa, penyertaan dengan Bapa, apa yang menurut Anda masalah dalam hidupmu? Mungkin beberapa orang menatap saya dan berkata, Pak, saya nggak butuh penyertaan Tuhan. Bagi saya Tuhan nggak sertai saya pun nggak masalah. Yang penting uang ada. Nah itu masalahnya. Anda nggak ngerti masalah utamamu. Pak, Tuhan mau nyertai saya atau tidak? Bagi saya tinggal dengan Tuhan atau tidak? Tuhan menyertai saya, bagi saya itu bukan masalah. Bagi saya masalah adalah ketika pekerjaan saya hari ini goyang. Itu masalah. Nah sekali lagi saya beritahu, Anda nggak tahu masalahmu. Anda nggak kenal apa sesungguhnya yang jadi masalahmu. Karena kalau engkau tahu apa yang menjadi sesungguhnya masalahmu, maka otomatis apa yang hari ini engkau anggap masalah, sebenarnya bukan masalah. Saya kasih contoh sederhana. Saya kasih contoh sederhana aja begini. Ya. Menurut Anda, mana yang lebih berharga? Anda sehat atau Anda dapat uang? Saya tahu beberapa Anda akan menjawab, dua-duanya Pak, sehat dan uang banyak. Ya saya tahu lah, semua orang pengen itu. Tapi kalau Anda disuruh milih, ya, kalaupun Anda berkata, Pak saya nggak kaya, tapi saya menghargai karena saya masih sehat. Maka Anda nggak kaya pun, nggak punya banyak uang pun bukan masalah. Anda berkata, Pak saya tiap hari cuma makan penyetan Pak. Ya, penyetan pun kalau Anda berkata saya makan tapi saya sehat. Ada orang sakit mau dikasih pizza, mau dikasih makanan yang enak pun, sate babi pun nggak bisa makan. Ya. Karena itu Anda harus kenali apa yang jadi masalahmu. Ya. Dan dengan cara apa? Anda harus tahu apa sih yang paling berharga dalam hidupmu. Kalau Anda menyanyi seperti yang lagu yang sering Anda dengar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Makanya turunkan egomu. Kalau memang hartamu berharga itu keluarga, turunkan egomu. Lepaskan pengampunan. Kalau memang engkau anggap itu hal yang paling berharga. Masalahnya ada banyak orang sebenarnya tidak menghargai keluarganya. Alah keluarga gampang Pak. Kalaupun bisa dapat lagi baru saya Pak. Saya bisa dapat yang jauh lebih ganteng, jauh lebih kaya. Nah itu masalahnya. Anda nggak menghargai. Ya. Anda nggak menghargai berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Ya. Karena itu begini. Anda perlu tahu masalahmu itu apa. Bukan masalah yang Anda lihat. Barangkali Anda nggak lihat masalah utamamu itu apa. Pak saya tiap hari ribut masalah uang.
Saya ribut aja masalah. Jangan-jangan masalah bukan masalah uang. Masalahmu adalah masalah egois. Masalahmu adalah masalah ketamakan. Masalahmu adalah masalah di mana engkau tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidupmu. Dan engkau tidak merasa bahwa apa yang Tuhan berikan itu sudah sangat berharga. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu banyak orang sebenarnya menyebut dirinya dalam masalah. Sebenarnya mereka tidak dalam masalah. Masalahnya adalah mereka tidak menghargai apa yang hari ini Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Kalaupun Anda berkata, Pak, yang Tuhan berikan bagi saya sedikit. Bukankah sedikit kalau kita belajar hargai? Luar biasa. Amin. Luar biasa. Ya. Kenapa? Karena kalau saudara tahu, kadang-kadang kita aja jengkel dengan orang yang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Betul nggak? Anda kan kadang jengkel, Pak, saya jengkel, suami saya nggak hargai saya apa yang saya sudah lakukan. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda sendiri nggak hargai Tuhan kok dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Dulu waktu belum dapat jodoh nangis-nangis, Tuhan kasih aku jodoh. Dikasih jodoh malah hari ini disia-siakan. Ya. Tuhan, aku udah butuh kerjaan. Dikasih kerjaan malah disia-siakan. Malah masalah di kerjaan. Bukan masalah di kerjaan. Anda nggak menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu hari ini. Menurut saya ya, paling enak itu tinggal dengan orang yang tahu menghargai. Ya? Nggak paling enak kan tinggal dengan orang yang tidak tahu menghargai. Betul nggak? Dikasih suatu hari teman saya itu ketemu dengan pengemis. Lagi makan lalu kita makan lalu dulu zaman sebelum corona ya. Kita makan lalu teman saya ini ngasih uang ke pengemis, ngasih uang 100.000 ya. Saya seumur-umur belum pernah ngasih pengemis 100.000 ya. Saya tahu dari yang di rumah banyak itu ya, ngasih 100.000 kepada pengemis. Tapi ke Tuhan ya ala kadarnya. Tapi teman saya ini luar biasa ya. Ya, dia kasih 100.000. Sudah tahu pengemisnya itu ambil 100.000 langsung pergi. Nggak bilang terima kasih, nggak bilang ini, nggak. Teman saya sih acuh aja, ya. Dia berkata ya nggak apa-apa, ya. Tapi saya beritahu, kan nggak enak kalau kita hidup di lingkungan orang-orang yang tidak menghargai apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, betul nggak? Ya. Tapi pertanyaannya, Anda nggak suka nggak dihargai, tapi Anda sendiri nggak menghargai apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidupmu. Anda sendiri kadang-kadang tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Kita sendiri kadang-kadang kurang menghargai yang sedikit yang dari Tuhan. Ada orang berkata, Pak, berkat dari Tuhan. Tapi kalau cuma sedikit gimana, Pak? Saya beritahu, kalaupun sedikit saya beritahu, Anda belajar hargai dong. Karena sebenarnya masalahmu bukan di berapa besar apa yang engkau dapat, tapi di penghargaanmu. Saya percaya istri yang paling bahagia adalah istri yang dihargai oleh suaminya. Oh enggak ono sing amin ibu-ibu. Bilang amin ibu-ibu ya di rumah ya. Wes kadung tak belani. Ayo bilang amin ibu. Amin. Saya percaya juga suami yang paling bahagia adalah suami yang dihargai oleh istrinya. Orang tua yang paling bahagia adalah orang tua yang dihargai anak-anaknya. Dan menurut saya Tuhan, Anda enggak mau hargai atau tidak, Tuhan tetap bahagia. Tapi saya beritahu, kalau Anda menghargai Tuhan, Anda yang bahagia. Ya. Anda enggak hargai Tuhan pun Tuhan tetap bahagia. Ya, karena dia sumber dari kebahagiaan, dia sumber sukacita. Ya. Tapi kalau Anda belajar menghargai Tuhan, Anda bahagia. Amin. Anda berkata, Pak, saya sederhana, Pak. Aduh, saya beritahu enggak apa-apa. Anda hargai apa yang dari Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Yang kedua, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Lihat dulu. Ya. Dan saya selesai dengan ini. Lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 16. Ini kisah tentang seorang perempuan yang punya 5 suami. Lihat ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan apa yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.
Kenapa perempuan ini punya 5 suami dan 1 gendaan di rumahnya hari ini? Ya mungkin Anda berkata, ya gimana Pak ya, memang suaminya yang dulu gak baik Pak, makanya dia ganti suami Pak. Sampai terakhir dia uji coba, dia gak nikah dulu, dia 7-Eleven dulu, kumpul kebo dulu. Ya, sambil uji coba apakah ini pria ke-6 ini baik, benar-benar baik atau sama saja dengan 5 yang sebelumnya yang sudah jadi suami saya. Makanya uji coba dulu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Anda boleh berkata begini, Pak, ini perempuan gak salah Pak. Suaminya semua yang salah Pak. Anda boleh berkata demikian, perempuan ini perempuan benar. Tapi sebenarnya saya beritahu, meskipun perempuan ini mungkin Anda berkata perempuan benar, tapi sebenarnya ada masalah utama dalam dirinya. Jadi masalahnya bukan ada di suaminya sampai dia gonta-ganti suami sampai 5 kali. Dan yang ke-6 ini gendaan, ya kumpul kebo di rumahnya. Ya sebenarnya bukan masalah di suaminya. Masalahnya adalah masalah ketidakpuasan dalam hidup. Makanya kalau saudara tahu konteks ayat ini, di ayat yang ke-14, konteksnya bicara tentang kepuasan. Makanya ayat 14, Yohanes 4:14 berkata begini, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tuhan sedang bicara tentang kepuasan. Air bicara tentang kepuasan. Ya, memang dalam konteks yang lain Tuhan sebenarnya maksud bicara tentang Roh Kudus. Bisa diterjemahkan Roh Kudus. Tapi Tuhan sedang bicara tentang kepuasan. Kalau engkau minum haus dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum sumur dari Tuhan, Alkitab berkata, engkau tidak haus lagi. Ini bicara tentang kepuasan. Nah, saya beritahu, ada banyak orang berkata masalahnya adalah masalah keuangan. Masalahnya adalah masalah ini, masalah ini. Seperti halnya wanita ini. Dia bisa aja membela diri. Masalah saya, masalah suami saya Pak. Gak ada yang beres Pak. Gak genah kabeh. Ya, dia bisa aja berkata begitu. Tapi sebenarnya masalah utamanya bukan di situ. Masalah utama ada di hatinya yang tidak pernah puas. Minggu lalu kalau saudara masih ingat saya bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Kalau bicara tentang tidak kekurangan, sebenarnya itu kaitannya dengan kepuasan hati. Jadi kalau Anda berkata, Pak saya kekurangan, belajarlah untuk menjadi puas. Menjadi puas ini bukan berarti Anda lalu kemudian apatis, tidak berusaha, bukan. Tapi yang menjadi puas ini adalah bicara tentang hati. Ya. Karena selama Anda merasa tidak puas akan selalu ada masalah. Saya mau beritahu ya, istri yang gak pernah puas dengan suaminya selalu akan ada masalah. Suami yang gak pernah puas dengan istrinya selalu ada aja masalah. Orang tua yang tidak pernah puas dengan anak-anak selalu ada masalah. Anak-anak yang gak pernah puas dengan orang tuanya selalu aja masalah. Bahkan karyawan, ya, orang kerja ikut orang, kalau tidak pernah puas dengan bosnya selalu ada masalah di situ. Ya. Selalu ada masalah, selalu ada masalah, selalu ada masalah. Dan sebenarnya bukan masalah itu masalahnya. Masalahnya dirasa hatinya dulu. Hatinya puas. Dan saya mau beritahu kepada saudara, Anda mau ganti-ganti bolak-balik ganti suami kayak perempuan ini, Anda nggak akan menemukan seseorang yang sanggup memuaskan engkau. Anda boleh ganti-ganti perusahaan, Anda nggak akan pernah ketemu perusahaan yang benar-benar 100% memuaskan Anda, sehingga Anda nggak berpikir untuk pindah kerja. Ya. Ada aja, ya. Ada aja. Nah Anda juga, saya beritahu, Anda harus merasa puas. Karena sebenarnya masalah utama kita seringkali bukan apa yang ada di luar, tapi masalah utama kita ada di dalam hati. Yaitu kita tidak puas dengan hidup ini. Ya. Kita kadang-kadang banyak mengeluh, tidak puas dengan hidup ini. Tuhan aku kok begini. Ya. Yang punya banyak anak tiap hari mengeluh, aduh ini anak-anak begini. Tidak puas dengan anak-anak. Sementara banyak orang yang lagi berdoa hari ini, minta Tuhan supaya Tuhan kasih anak. Banyak orang mengeluh tiap hari, aduh aku punya masalah pekerjaan. Saya beritahu, masalahnya begini, ada banyak orang juga hari ini tidak punya pekerjaan.
Nah, Anda sendiri sudah punya pekerjaan tapi bola-balik aja Anda merasa aduh nggak puas aku kakean mengeluh. Masalahnya adalah begini. Ya, dalam hidup ini, coba kalau Anda lihat. Sebenarnya Anda mau jujur dengan saya, di rumahmu ini sebenarnya masalah utamanya apa sih? Masalah utamanya apa sih? Pak, suami saya otoriter, Pak. Coba Ibu, tolong masalah utama Ibu itu apa sih sebenarnya? Ya. Ada orang berkata, Pak, masalah suami saya keras. Ya. Waduh, otoriter Pak suami saya. Sementara di sisi lain ada ibu-ibu yang berkata, Pak, suami saya kelemak-kelemek, Pak. Wes, gak iso diharapi jadi pemimpin, Pak. Aduh, suami saya itu, Pak. Ditanyai, Pak, ini enaknya apa, Pak? Karepmu, terserah, gak bisa mimpin, Pak. Nah, saya beritahu Pak Sarah, ada orang mengeluh tentang suaminya yang keras, ada orang mengeluh tentang suaminya yang lembek, yang kelemak-kelemek. Ya. Ya, masalahnya sebenarnya bukan di situ. Ya. Masalahnya adalah di hatimu. Ya. Masalahnya selalu adalah di hatimu. Karena saya tahu begini, ya, suami yang keras pun pasti ada kelebihannya yang lain. Suami yang kelemak-kelemek pun pasti ada kelebihannya yang lain. Ya, ada beberapa istri berkata, saya malah senang Pak kalau punya suami kelemak-kelemek Pak. Bisa tak atur Pak, enak Pak saya. Ya, di sisi lain mungkin engkau bisa atur dia. Tapi di sisi lain dia juga punya kelemahan yang lain yang engkau tidak bisa terima mungkin. Masalahnya adalah begini, apakah engkau merasa puas? Dan saya beritahu begini, tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan engkau kecuali Tuhan. Karena itu hari ini saya mau beritahu, ya. Mari lihat masalah dengan porsi yang sebenarnya. Kalau Anda hari ini berkata, Pak saya punya masalah, coba duduk tenang, kita berdoa. Masalahmu itu sebenarnya apa sih? Engkau berkata, Pak saya punya masalah dengan suami saya, coba duduk tenang. Jangan-jangan bukan masalah dengan suamimu, Anda yang masalah. Ya. Anda yang terlalu cerewet mungkin. Anda yang terlalu maksa sesuatu, Anda terlalu egois. Ada orang berkata, Pak saya punya masalah dengan istri saya, jangan-jangan bukan istrimu masalahnya, kau yang masalahnya. Dan engkau merasa selalu istrimu yang masalah, padahal kau yang masalah. Makanya itu akan terjadi berulang-ulang, padahal kau yang masalah. Ya, ada orang berkata, Pak pekerjaan saya masalah terus. Jangan-jangan bukan pekerjaanmu masalah, kamunya yang masalah. Ya, kamunya yang masalah. Karena itu datang sama Tuhan. Karena begini saudara, kalau engkau tahu masalahnya yang sebenarnya, Tuhan akan selesaikan. Dan saya beritahu yang lain-lain itu bukan masalah. Kalau engkau sadar hari ini masalahnya adalah engkau sudah jauh dari Tuhan, kembalilah. Kalau engkau berkata, Pak saya sudah jatuh dalam dosa dan itu masalah. Itu bukan hanya masalah, itu sesuatu yang fatal, kembalilah. Karena Tuhan mau nerima engkau kembali. Dosa sebesar apapun. Pak saya sudah bolak-balik, Pak lakukan. Bolak-balik pun kau masih datang sama Tuhan, Tuhan tetap ampuni kau. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini kalau kau berkata, Pak saya lagi dalam masalah Pak, coba renungkan. Pak hari-hari ini saya lagi dalam pergumulan, coba renungkan. Masalahnya itu apa sih? Apakah hatimu yang hari ini kurang puas? Sehingga engkau perlu datang kepada Tuhan, sumber air kehidupan itu. Untuk memuaskan hidupmu. Sehingga apa yang kau pikir masalah, bukanlah jadi masalah lagi. Apakah hari ini engkau kurang menghargai? Ya, apakah engkau kurang menghargai apa yang Tuhan sudah berikan? Sebenarnya itu masalah utamanya. Ketika engkau belajar menghargai kebersamaanmu dengan Bapa, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup, maka engkau akan berkata, yang lain bukan masalah. Selama Bapa menyertai aku dan aku disertai Bapa, yang lain bukan masalah. Karena itu hari ini mari berdoa bersama. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Apapun hari ini yang jadi masalahmu, coba renungkan. Sebenarnya masalahnya di mana? Jangan-jangan engkau yang kurang bisa merendahkan diri. Begitu engkau merendahkan diri, apa yang engkau anggap masalah, ternyata bukan masalah. Masalahnya di dirimu yang terlalu sombong, yang tidak bisa merendahkan diri. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tutup Alkitabmu dan taruh tangan kirimu dada, angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa. Bapak hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Buka mata kami Tuhan untuk kami boleh melihat apa yang menjadi sesungguhnya masalah kami. Kadang apa yang di permukaan sebenarnya bukan masalah kami.
Karena ada masalah-masalah yang sebenarnya kami tidak sadari bahwa itu adalah masalah kami. Kami kurang menghargai. Kami kurang menghargai pasangan kami. Kami kurang menghargai berkat Tuhan. Kami kurang menghargai penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan menyertai kami, itu sudah cukup bagi kami, yang membuat kami menghargai bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa ada di pihak kami. Dan Tuhan mau berdoa dalam nama Yesus, mungkin hari ini kami kurang puas, hati kami gelisah, ada banyak ketidakpuasan. Ketidakpuasan dalam ekonomi, ketidakpuasan dalam pekerjaan, ketidakpuasan dalam rumah tangga, ketidakpuasan dalam apapun juga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, datang sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan engkau kelegaan, Tuhan akan berikan engkau kepuasan. Tuhan yang akan menolong engkau, memuaskan hatimu. Karena hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini semua kami diberkati Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mau berdoa bersama. Tuhan, terima kasih sekali lagi, kami tahu Engkau baik dalam hidup kami. Engkau memuaskan jiwa kami. Dan hari ini ajari Engkau sudah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan kami percaya hari ini Engkau juga pengen menguduskan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan hari ini tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat atas hidup kami. Karena itu kami percaya, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Karena itu kami percaya hari ini, kami siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang di rumah, mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ya. Dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya, amenkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih Tuhan. Ini adalah darah perjanjian baru, darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa, hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Karena itu kami percaya lewat tubuh dan darah Yesus, semua dosa, pelanggaran, sakit, penyakit, kutuk tidak lagi ada dalam hidup kami. Kami tidak dibawa kutuk, tapi kami dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Saudara yang di rumah dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya amenkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama. Semua jemaat berdoa. Kalau ada yang sakit, tumpang tangan di bagian yang kau sakit. Dan percaya oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Apapun yang hari ini jadi pergumulanmu, kebutuhanmu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Apa yang kau doakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan sudah selesaikan. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup sekali lagi bukan di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan buka tanganmu sekali lagi, kita siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung. Berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.